Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayat, kelas eksekutif B38C, Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis faktor-faktor lingkungan eksternal PT Puninar Sarana Raya. Presentasi ini dibuat sebagai tugas mata kuliah General Business Environment dengan dosen pengampu Profesor Dr. Basu Swasta Darmesta, MBA. Baik, saya mulai dengan company profile PT Puninar Sarana Raya yang merupakan perusahaan induk dari Puninar Logistik Group. Puninar merupakan perusahaan yang sudah berdiri sejak 50 tahun silam, yaitu pada tahun 1969 yang didirikan oleh Bapak Edi Korompis. Puninar bergabung dengan Triputra Group pada tahun 1998. Sejak itulah perusahaan melebarkan sayap bisnisnya, melakukan joint venture dengan perusahaan-perusahaan logistik domestik dan mancanegara. Hingga pada tahun 2015, Kari Logistik menanamkan modalnya di Puninar Logistik. Kari Logistik sendiri merupakan perusahaan logistik global yang berbasis di Hong Kong. Ada 3 jasa yang diberikan oleh Puninar Logistik, yaitu pertama Transportation Management, kedua Warehouse Management, ketiga Freight Forwarding dan Custom Clearance. Dengan sumber daya aset yang dimiliki, yaitu 700 truk milik sendiri, 300.000 meter persegi logistik park atau area gudang yang tersebar di seluruh cabang-cabangnya, 24 kapal tongkang, dan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 2.500 karyawan. Puninar memiliki cabang-cabang di kota besar yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hampir seluruh industri telah menikmati jasa logistik dari Puninar. Dalam slide ini ditampilkan sebagian portofolio customer Puninar. Berikutnya saya akan menyampaikan agenda pembahasan. Ada 9 faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja PT Puninar Sarana Raya, yaitu lingkungan demografi, sosial budaya, teknologi, ekonomi, politik, birokrasi pemerintahan, lingkungan alam, lingkungan hukum bisnis Indonesia, dan lingkungan hukum bisnis internasional. Topik ke-9 faktor ini dibahas masing-masing menjadi 4 subtopik pembahasan, yaitu isu utama, peluang bisnis, ancaman bisnis, dan implikasi bisnis. Baik, saya akan buka pembahasan yang pertama, yaitu lingkungan demografi. Isu utama dari lingkungan demografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan menikmati bonus demografi hingga tahun 2045. Bonus demografi ini adalah kondisi di mana angkatan kerja yang produktif melebihi angkatan kerja yang tidak produktif atau belum produktif. Seperti kita bisa lihat dalam grafik yang ditampilkan, warna hijau adalah kelompok usia yang produktif melebihi warna kuning yang belum produktif dan warna merah muda yang tidak produktif. Berikutnya, isu yang kedua adalah persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kita bisa lihat dalam grafik yang ditampilkan bahwasanya 56,2% penduduk Indonesia menghuni di Pulau Jawa. Yang berikutnya, peluang bisnis dari lingkungan demografi. Yang pertama, populasi yang besar merupakan potensi pasar bagi perusahaan. Yang kedua, analisis data demografi akan membantu perusahaan dalam melakukan segmentasi pasar. Berikutnya,
ancaman bisnis dari lingkungan demografi. Pertama, bonus demografi tidak selalu menyediakan SDM yang kompeten, sehingga minimnya karyawan menyulitkan perusahaan dalam melakukan rekrutmen, hingga akhirnya perusahaan harus melakukan bargaining atau penawaran lebih kepada karyawan yang memiliki kompetensi dengan gaji yang lebih mahal. Selanjutnya, implikasi dalam lingkungan demografi. Yang pertama, perusahaan melakukan rekrutmen mandiri via portal HRD Puninar Group. Yang kedua, perusahaan mengadakan program MT ditujukan untuk menjaring bibit unggul, terutama fresh graduate untuk menjadi karyawan Puninar. Selanjutnya, perusahaan secara aktif melakukan training kepada karyawannya seperti ditampilkan kedua foto dalam slide ini. Selanjutnya, lingkungan sosial budaya. Isu utama dari lingkungan sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih tingginya potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Yang kedua, minat CSR atau Corporate Social Responsibility dalam industri masih dianggap minim dan sedikit. Selanjutnya, peluang bisnis dari lingkungan sosial budaya adalah: pertama, CSR membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Kedua, kegiatan CSR akan meningkatkan corporate image di mata masyarakat dan customer. Selanjutnya, ancaman bisnis dari lingkungan sosial budaya adalah potensi konflik sosial berupa sabotase akan mengganggu operasional bisnis perusahaan. Selanjutnya, implikasi dari lingkungan sosial budaya adalah sebagai berikut. Perusahaan rutin mengadakan kegiatan CSR dalam bentuk donasi ke masyarakat sekitar. Kedua, perusahaan selalu membangun komunikasi yang positif dengan seluruh karyawan SDM perusahaan. Ditampilkan dalam slide ini adalah kegiatan perusahaan memberikan donasi ke masyarakat sekitar. Selanjutnya, pembahasan lingkungan teknologi. Isu utama dari lingkungan teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan startup logistik dengan membawa teknologi baru akan meningkatkan persaingan di industri logistik. Kehadiran startup ini sebagai dampak kemudahan investasi di sektor ini. Yang kedua, isu keamanan data dan serangan siber. Badan Siber dan Sandi Nasional mencatat serangan siber yang ditampilkan dalam grafik ini. Betapa setiap hari serangan siber cukup tinggi yang menyerang data-data perusahaan. Yang selanjutnya, peluang bisnis dari lingkungan teknologi. Yang pertama, teknologi meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang kedua, penggunaan ERP atau Enterprise Resource Planning mampu mengintegrasikan data secara masif. Selanjutnya, ancaman bisnis dari lingkungan teknologi adalah sebagai berikut. Pertama, persaingan teknologi dari perusahaan startup yang akan menggerus pangsa pasar apabila perusahaan tersebut tidak siap dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan yang lebih canggih dalam teknologinya. Selanjutnya, ancaman gangguan cyber yang akan merusak atau mencuri data perusahaan. Selanjutnya, implikasi bisnis dari lingkungan teknologi. Perusahaan Puninar Logistik melakukan pengembangan aplikasi Vevo atau Puninar Evolution untuk memberikan nilai tambah bagi customer-nya. Kedua, Puninar Logistik menggunakan aplikasi keamanan data yang resmi untuk menangkal semua serangan cyber yang masuk setiap hari. Ini adalah tampilan Vevo dari Puninar Logistik. Berikutnya pembahasan lingkungan ekonomi. Isu utama dari lingkungan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan harga BBM akan berpengaruh besar pada sektor industri logistik, di mana BBM menyumbang sekitar 35% dari ongkos operasional perusahaan. Grafik ini menampilkan fluktuasi harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap harga BBM domestik. Berikutnya, dalam kejadian pandemi COVID-19, semua indikator ekonomi makro mengalami gejala yang anomali.
Yang pertama, terjadi resesi yang cukup dalam di negara-negara dunia. Meskipun demikian, Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif yaitu 2,97% dibandingkan periode sebelumnya 5,27%. Kemudian dari sisi inflasi juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena penurunan daya beli masyarakat. BUI juga merespon dengan menurunkan suku bunga 7 hari yaitu 4,5%. Berikutnya, peluang yang diambil dalam lingkungan ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, industri logistik merupakan industri yang relatif bertahan dalam kondisi apapun karena kebutuhan distribusi barang terus berjalan. Kedua, penurunan BBM berpeluang efisiensi penurunan biaya operasional perusahaan. Ketiga, suku bunga kredit turun, adanya kelonggaran di mana perusahaan akan membayarkan lebih sedikit biaya bunga. Selanjutnya, ancaman bisnis dari lingkungan ekonomi. Pertama, kenaikan harga BBM akan menekan biaya operasional perusahaan di sektor logistik. Kedua, resesi ekonomi akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga pendapatan perusahaan juga akan ikut turun. Terakhir, likuiditas dan cash flow tersendat di mana perusahaan mengalami kondisi keuangan yang sulit. Selanjutnya, implikasi bisnis dari lingkungan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlunya melakukan proteksi ke customer dengan formulasi harga jual yang menyesuaikan perubahan harga BBM dan inflasi, sehingga perusahaan tidak dirugikan dengan perubahan dua variabel tersebut. Kedua, perlunya pengaturan cash flow di suasana pandemi COVID ini, di mana perusahaan masih banyak yang mengalami kesulitan dalam cash flow. Selanjutnya, pembahasan lingkungan politik. Isu utama dari lingkungan politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasca reformasi keadaan politik Indonesia dikatakan relatif stabil. Kemudian indeks demokrasi Indonesia membaik dari 6,39 menjadi 6,48. Meskipun skor dan peringkat Indonesia membaik, tetapi demokrasi Indonesia masih dalam kategori catatan. Hal tersebut dikarenakan terdapat usulan penghapusan pemilihan langsung oleh para politisi senior. Upaya penghapusan pemilihan langsung presiden ini menjadi ancaman demokrasi bagi Indonesia yang membawa kembali ke sistem sebelum 2004 yaitu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Berikutnya, peluang bisnis dari lingkungan politik adalah sebagai berikut. Indonesia menganut ekonomi Pancasila yang memberikan kebebasan yang bertanggung jawab dan bersifat demokratis, sehingga peluang ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha sebaik mungkin. Kedua, stabilitas politik baik, perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis. Kemudian, ancaman bisnis dari lingkungan politik adalah potensi konflik dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, implikasi bisnis dari lingkungan politik adalah sebagai berikut. Perusahaan selalu melakukan wait and see untuk investasi di tahun politik. Hal ini juga berlaku bagi Puninar Group. Kedua, perusahaan akan melakukan proteksi aset jika adanya potensi konflik yang disebabkan oleh politik. Selanjutnya, pembahasan lingkungan birokrasi pemerintahan. Isu utama dalam lingkungan birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perizinan usaha yang lama. Kita lihat dalam grafik yang ditampilkan, kemudahan berbisnis Indonesia menempati peringkat ke-6 dibandingkan negara-negara di ASEAN. Berikutnya, korupsi oleh oknum pejabat yang masih marak. Selanjutnya, regulasi yang masih overlapping antara pusat dan daerah. Saat ini tercatat kurang lebih 43.000 regulasi yang masih berlaku di Indonesia. Berikutnya, peluang bisnis dari lingkungan birokrasi pemerintah adalah sebagai berikut.
Pertama, kepatuhan terhadap aturan birokrasi akan mempermudah perusahaan dalam kelancaran bisnisnya. Kedua, lembaga anti korupsi bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melaporkan jika terjadi adanya penyimpangan. Ketiga, ancaman bisnis. Yang pertama, kelalaian dalam pelaksanaan regulasi akan berpotensi denda yang tentu saja akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Kedua, masih maraknya oknum pungli atau pungutan liar yang juga ikut menambah biaya perusahaan. Terakhir, implikasi bisnis dari lingkungan birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut. Semua urusan perizinan dikelola oleh korporat legal perusahaan. Kedua, perusahaan seyogyanya bekerja sama dengan aparat untuk melakukan pemberantasan pungli. Selanjutnya pembahasan lingkungan alam. Isu utama dalam lingkungan alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, polusi udara di Indonesia tinggi karena tingginya kendaraan bermotor yang beredar. Yang kedua, pencemaran air tinggi. IPAL diwajibkan untuk industri. IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. Ini adalah gambar bagaimana instalasi itu bekerja untuk mengolah limbah. Berikutnya, peluang bisnis dari lingkungan alam adalah sebagai berikut. Penerapan Euro 4 merupakan peluang efisiensi bagi perusahaan logistik. Kedua, adanya kecenderungan untuk menerapkan green logistik untuk ramah lingkungan. Ketiga, pembuatan IPAL untuk mengurangi pencemaran air. Ancaman bisnis dari lingkungan alam adalah sebagai berikut. Investasi kendaraan Euro 4 cukup mahal karena kendaraan tersebut adalah standar Eropa. Kedua, biaya pembuatan dan maintenance IPAL cukup tinggi. Selanjutnya, implikasi bisnis dari lingkungan alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi kendaraan ramah lingkungan. Ini dilakukan oleh Puninar Group seperti dalam gambar membeli kendaraan yang terbaru dengan standar Euro 4. Selanjutnya, instalasi IPAL dilakukan di perusahaan. Pembahasan berikutnya, lingkungan hukum bisnis Indonesia. Isu utama dalam lingkungan bisnis Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, industri logistik belum memiliki undang-undang secara utuh, hanya mengacu kepada aturan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Yang kedua, penerapan aturan odol atau overdimension overloading dan sudah diterapkan ke seluruh perusahaan logistik. Kemudian peluang bisnis dari lingkungan hukum bisnis Indonesia adalah sebagai berikut. Penerapan odol akan membuat efisiensi bagi perusahaan logistik. Kedua, perlunya terobosan Omnibus Law untuk mengatasi peraturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah. Kemudian ancaman bisnis dari lingkungan hukum bisnis Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih banyaknya peraturan yang overlapping. Kedua, penerapan odol masih membutuhkan biaya dan investasi yang besar. Terakhir, implikasi bisnis dari lingkungan hukum bisnis Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan Puninar Logistik memiliki corporate legal yang berfungsi dalam melakukan review semua kontrak dengan customer. Yang kedua, odol merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang paling akhir yaitu lingkungan hukum bisnis internasional. Isu utama dalam lingkungan hukum bisnis internasional adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan terlibat transaksi perdagangan internasional melalui kegiatan jasa custom clearance. Yang kedua, investasi asing marak masuk ke Indonesia karena adanya revisi DNI atau daftar negatif investasi sehingga memberikan keleluasaan investor asing masuk ke Indonesia. Kedua, peluang bisnis dalam lingkungan hukum bisnis internasional.
yaitu kegiatan ekspor-impor merupakan peluang bagi perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang logistik jasa forwarding. Selanjutnya, ancaman bisnis dalam lingkungan hukum bisnis internasional adalah investasi dengan pihak asing harus dilakukan hati-hati, karena yang dipakai adalah hukum internasional. Terakhir, implikasi bisnis dalam lingkungan hukum bisnis internasional adalah sebagai berikut. Perusahaan telah melakukan sertifikasi bagi seluruh karyawan yang memiliki kompeten dalam bidang kepabeanan, yaitu sertifikasi kepabeanan PPJK. Yang kedua, Puninar bekerja sama investasi dengan perusahaan global carry logistik. Hal ini harus meningkatkan awareness terhadap investasi dan konsekuensinya jika dilakukan investasi asing ke Indonesia. Demikian yang saya sampaikan dalam hukum bisnis internasional ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Demikian presentasi ini saya tutup. Terima kasih.